Shalom papa mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hai apa kabar semuanya? Siap memuji Tuhan kan? Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Masih semangat memuji Tuhan? Yes, yuk kita angkat pujian ini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari
Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik yang pintar, siap dengarkan firman Tuhan? Yuk kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku
Saya yakin dan percaya hari ini semuanya sehat karena semua perlindungan dari Tuhan. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangan. Jiram, kamu siap dengar firman Tuhan? Siap. Kamu mau dengar firman Tuhan? Mau. Oke, adik-adik juga semua di rumah pasti mau dengar firman Tuhan ya. Yuk, semua matanya ditutup, tangannya dilipat, sama-sama berdoa. Jiram, kamu juga berdoa ya? Iya, aku udah tutup mata. Adik-adik di rumah masih ada yang buka mata? Tutup semua. Oke, yuk semuanya sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinanmu buat kami semua. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, buka matanya. Kok buka mulutnya? Sekarang siapa ya di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Hore, semuanya siap. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita. Hari ini judul ceritanya Raja Kepala Batu. Siapa di sini yang pernah lihat batu? Pernah lihat batu, adik-adik? Kakak punya batu. Kalau batu keras gak? Coba aduh, keras ya. Lagi. Aduh, keras ya adik-adik. Nah, hari ini kita mau cerita tentang raja yang keras kepala seperti batu. Betul adik-adik. Nama rajanya siapa? Nama rajanya yaitu Fir'aun. Siapa adik-adik? Fir'aun. Iya betul. Nah adik-adik, kita lanjutin cerita yang minggu lalu. Minggu ini ceritanya masih sama tentang Musa. Musa disuruh sama Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi adik-adik, karena rajanya ini raja yang keras kepala, apa yang akan terjadi? Kita dengar ya sama-sama. Yuk semuanya, masih ada yang jalan-jalan. Masih ada yang belum siap semuanya. Tangannya ke depan. Jurus lipat tangan. Hup. Masih ada yang belum. Sekali lagi. Jurus lipat tangan. Hup. Wah, bagus. Semuanya sudah duduk manis ya. Semuanya sudah lipat tangan. Nah adik-adik, sekarang kita lanjutin ceritanya. Ternyata adik-adik, Musa taat sama Tuhan. Musa disuruh pergi ke Raja Fir'aun. Musa sama Harun pergi ke Raja Fir'aun. Dia datang ke Raja Fir'aun. Terus bilang gini, Raja, tolong bangsa Israel kasih waktu untuk beribadah ke rumah Tuhan. Izinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir supaya bangsa Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Enggak, katanya gitu. Kata Raja Fir'aun, enak aja, katanya. Gak bisa. Wah, adik-adik, Raja Fir'aun bilang gak bisa. Tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa Tuhan akan memberikan hukuman. Tuhan akan memberikan tulah. Nah, adik-adik, yang pertama Tuhan bilang sama Musa, Musa pergi sama Harun, bawa tongkat kamu, katanya. Terus ketuk tongkatnya ke air yang ada di tanah Mesir. Terus adik-adik, benar, Musa taat sama Tuhan. Besoknya pergi ya, katanya. Besok pergi pagi-pagi waktu semua bangsa Israel ada sedang mencari air. Dan benar adik-adik, karena Raja Fir'aun tidak taat, Fir'aun tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Terus adik-adik, besoknya pagi-pagi si tongkatnya diketuk. Dan tiba-tiba adik-adik, air semua berubah menjadi darah. Semuanya berubah merah. Warna apa kalau darah? Warnanya merah adik-adik. Terus baunya apa? Bau amis. Waktu bangsa Israel, orang Mesir mau mandi, tiba-tiba, airnya menjadi darah. Bau, katanya. Terus orang-orang mau minum, airnya
jadinya karena mereka gak bisa mencari minuman, mencari air yang bersih. Tapi adik-adik, ternyata orang-orangnya Fir'aun juga sama, bisa melakukan hal yang sama. Orang-orangnya Fir'aun juga bisa merubah air menjadi darah. Wah, adik-adik, Raja Fir'aun memang keras banget ya adik-adik. Sampai dia tidak mau membiarkan orang Israel, sampai menyuruh orang-orangnya berbuat sama. Akhirnya Musa pergi ke Raja Fir'aun. Terus bilang gini, Raja Fir'aun, izinkan bangsaku, bangsa Israel untuk pergi keluar dari tanah Mesir supaya beribadah kepadaku, katanya gitu. Tapi adik-adik, Raja Fir'aun bilang tidak bisa. Tapi Tuhan sudah bilang sama saya bahwa akan menurunkan tulah yang kedua. Tulah yang kedua namanya apa adik-adik? Katak tulahnya. Tulah apa? Katak. Wah, adik-adik. Tapi adik-adik, Fir'aun tidak takut. Katanya gitu. Benar adik-adik. Terus Tuhan bilang sama Musa, ketukkan lagi itu tongkatnya supaya katak keluar dari selokan-selokan yang ada, katanya gitu. Terus diketuk lagi. Tiba-tiba adik-adik, semuanya kataknya loncat-loncat. Banyak katak di mana-mana adik-adik. Ada di meja makan. Terus mau minum ada di gelas, mau tidur ada di kasur, mau nginjek. Wah adik-adik, semuanya di mana-mana ada katak. Terus adik-adik, Raja Fir'aun bilang, aduh aku mau tidur, tapi tempat tidurku penuh dengan katak, katanya. Musa, sini, bilang sama Tuhan kamu, katakan bahwa aku mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Yuk, bilang sama Tuhan supaya katak ini hilang, katanya gitu. Terus akhirnya adik-adik, Musa sama Harun pergi. Dia pergi terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, benar Tuhan, Raja Fir'aun dia bilang mau mengeluarkan orang Israel, katanya gitu. Akhirnya adik-adik, kataknya semuanya pergi. Semuanya masuk lagi ke sungai-sungai, ke kali-kali, ke got-got, ke selokan-selokan. Dan semuanya bersih. Dikumpulin semua katak-katak. Banyak adik-adik kataknya. Bau semua tanah yang ada di bangsa Mesir, bau katak adik-adik. Terus adik-adik, tapi setelah kelihatan semuanya lega, setelah kelihatan semuanya nggak ada apa-apa adik-adik, Raja Mesir namanya Fir'aun itu bilang, sekarang kataknya udah nggak ada, aku bisa tidur nyenyak. Akhirnya adik-adik, Raja Fir'aun tidur lagi. Dia bilang, nggak bisa, orang Israel gak boleh keluar. Adik-adik, benar-benar ya kepalanya keras banget seperti batu, betul-betul keras kepala. Tapi adik-adik, Tuhan berfirman lagi sama Musa, bilang Musa sama Raja Fir'aun, aku akan menurunkan tulah yang ketiga. Tulah apa namanya? Tulah nyamuk, katanya. Terus adik-adik, Tuhan bilang, ketukan tongkat supaya si debu tanah yang ada di tanah Mesir berubah menjadi nyamuk adik-adik. Lihat nyamuk. Siapa di sini yang pernah lihat nyamuk? Oh, semuanya pasti pernah lihat nyamuk ya. Semuanya pasti pernah lihat nyamuk. Ada yang gatel kalau digigit nyamuk. Mami, gatel. Minta minyak telon, minta minyak kayu putih, minta jamu. Adik-adik, ada yang bilang minta apa lagi ya kalau digigit nyamuk? Nah adik-adik, tapi nyamuknya banyak banget, seperti debu. Adik-adik, semuanya bunyi adik-adik. Wah, semua orang lari, nyamuk, bawa buku, bawa kipas, semuanya supaya nyamuknya pergi adik-adik. Tapi adik-adik, ternyata adik-adik, nyamuk-nyamuk itu adik-adik sudah menggigit semua orang-orang bangsa Mesir. Tapi adik-adik, luar biasanya Tuhan, semua yang semua yang dikasih sama Tuhan, tulah-tulah itu, orang Israel tidak mengalaminya adik-adik. Wah, hebat, pemeliharaan Tuhan luar biasa adik-adik. Benar? Iya. Siapa di sini yang masih dengar firman Tuhan? Ada yang udah bosan? Coba sekarang semuanya berdiri. Ayo, angkat tangannya. Sudah semua? Coba semuanya diputar-putar
tangannya. Semua tangannya taruh di perut. Perut, ada yang taruh di dahi ya. Makanya jangan ngelamun ya. Yuk sekali lagi, semuanya tangannya diputar-putar, simpan di pipi. Ada yang taruh di pipi? Iya, sudah siap lagi? Semuanya lagi duduk lagi. Tadi yang ketiga apa? Nyamuk. Sekarang ternyata Tuhan sudah mengirimkan lagi tulah yang keempat. Karena Raja Fir'aun tetap tidak mau mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, yang keempat tulahnya namanya lalat pikat. Wah, adik-adik, lalat pikat itu apa? Siapa di sini yang pernah lihat lalat? Lalat yang suka nemplok-nemplok di kotoran-kotoran, terus nanti gak lama dia nemplok di makanan kita. Kotor, Cionok, nanti kita sakit perut ya. Gak mau kan adik-adik semua sakit perut? Gak mau. Nah, sama adik-adik di bangsa Mesir semuanya banyak lalat pikat, besar-besar adik-adik lalat pikatnya. Serem adik-adik. Terus lagi-lagi adik-adik, Raja Fir'aun bilang gini, Musa, sini, jorok, di sini banyak lalat. Tolong bilang sama Tuhan kamu bahwa aku akan mengeluarkan bangsa Israel. Boleh pergi beribadah, katanya gitu. Terus akhirnya adik-adik, Musa sama Harun pergi lagi. Terus bilang sama Tuhan, Tuhan, sekarang Raja Fir'aun udah mau turut, katanya gitu. Tapi adik-adik setelah lalatnya pergi, sama apa adik-adik? Tetap dia berbohong. Dia nggak bisa, enak aja, nggak boleh, katanya gitu. Tetap nggak boleh keluar dari tanah Mesir adik-adik. Terus adik-adik tetap Raja Fir'aun tetap berkeras hati. Terus akhirnya Tuhan menurunkan tulah yang kelima. Tuhan menurunkan penyakit sampar pada ternak adik-adik. Semua ternak kena penyakit sampar. Semuanya gatal-gatal. Semuanya sakit adik-adik. Dan gak lama setelah mereka kena penyakit sampar, semua ternaknya mati adik-adik. Aduh, semua ternak mati. Tetapi yang ternak yang mati hanya ternak orang Mesir. Ternak orang Israel tidak ada yang mati. Terus Raja Fir'aun bilang, coba dilihat, katanya, ternak orang Israel benar apa semuanya nggak mati, katanya. Terus benar, pas lihat adik-adik, ternak orang Israel tidak ada yang mati adik-adik. Fir'aun bilang sama Musa, berdoa sama Tuhan, katanya, supaya semuanya berlalu, katanya gitu. Terus akhirnya adik-adik, tetapi sama adik-adik, dan lagi Raja Fir'aun bohong. Tetap Raja Fir'aun tidak mau melepaskan orang Israel dari tanah Mesir adik-adik. Akhirnya Tuhan menurunkan tulah yang keenam. Tulah yang keenam adalah barah pada ternak dan manusia. Semua manusia dan ternak terkena penyakit barah adik-adik. Semuanya banyak binatang dan manusia yang mati karena penyakit ini. Serem ya adik-adik. Tapi adik-adik, lagi dan lagi Fir'aun tetap tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Terus adik-adik, akhirnya Tuhan menurunkan hujan es. Adik-adik tahu hujan es? Hujan besar-besar adik-adik, ada batu semuanya. Dulu di sini pernah ada hujan es adik-adik. Semuanya bunyi pletok gitu ya. Semuanya pada rusak. Dan sekarang ini adik-adik, hujannya besar, batunya besar-besar adik-adik, dan merusak semua tanaman, semua pohon, semua rumah orang-orang Mesir adik-adik. Semuanya pada rusak. Terus adik-adik, tetapi Raja Fir'aun tetap berkeras hati. Dia tidak mau mengeluarkan orang Israel. Enggak, aku pokoknya enggak mau mengeluarkan orang Israel, katanya gitu. Terus akhirnya adik-adik, Tuhan menurunkan tulah yang ke-8. Tulah yang ke-8, Tuhan kirimkan belalang. Semua pohon-pohon yang kemarin rusak karena hujan es, sekarang semuanya dimakan sama belalang. Jadi tumbuhan yang ada apanya? Yang ada hijaunya pucuknya
dimakan sama belalang adik-adik. Nih belalangnya, semua belalang pada datang adik-adik, dan semua memakan semua pohon-pohonan yang baru tumbuh adik-adik, yang karena kemarin hujan es, sisa-sisa yang hujan es. Tetapi Raja Fir'aun tetap adik-adik berkeras hati, tidak mau mengeluarkan bangsa Israel. Terus akhirnya Tuhan menurunkan tulah yang ke-9. Tuhan menurunkan gelap gulita. Siapa di sini yang suka gelap? Siapa di sini yang takut gelap? Angkat tangan. Nah, adik-adik coba semuanya. Gelap tuh gimana sih? Semuanya coba matanya ditutup. Gelap gak adik-adik? Gelap ya? Coba sekarang dibuka lagi matanya. Terang ya? Nah, adik-adik, di bangsa Mesir terjadi gelap gulita selama 3 hari adik-adik. Nggak ada matahari, nggak ada bulan, dulu nggak ada lampu, semuanya gelap gulita. Semuanya orang tidak bisa pergi kemana-mana. Mereka tinggal di dalam rumah selama 3 hari adik-adik. Tetapi di tempat orang Israel tetap ada terang. Itulah Tuhan yang hebat adik-adik. Tuhan kita hebat. Dia bisa membedakan orang-orang yang dikasihinya dengan orang yang tidak taat sama Tuhan. Adik-adik, tetap Raja Fir'aun tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan menurunkan tulah yang terakhir, tulah ke-10. Tulah ini tulah anak sulung mati. Semua anak sulung bangsa Mesir semuanya meninggal dunia adik-adik. Semuanya mati. Anak raja sekalipun, putra mahkotanya yang akan nanti berikutnya menjadi raja, mati adik-adik. Sedih nggak kalau ada yang meninggal? Semuanya adik-adik, hari itu semuanya ada tangisan di setiap rumah orang Mesir. Semuanya pada nangis. Anakku mati, anakku mati. Semuanya adik-adik, semuanya rumah mereka menangis adik-adik. Tetapi anak-anak sulung orang Israel tidak ada yang meninggal. Wah, hebat ya Tuhan kita, luar biasa. Terus akhirnya adik-adik Raja Fir'aun sudah. Aku marah katanya. Aku benci katanya gitu. Aku berjanji. Aku akan membiarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pergi sekarang, pergi katanya gitu. Anakku mati gara-gara kamu katanya gitu. Akhirnya adik-adik, Raja Fir'aun mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Semuanya bangsa Israel, hore, aku bebas, hore, aku bebas katanya gitu. Akhirnya adik-adik mereka lega. Dan Harun sama Musa juga merasa senang adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita tahu bahwa orang yang tidak taat pasti akan menerima hukuman. Seperti Raja Fir'aun, raja yang keras kepala. Nah, kalau keras kepala terus-menerus, akhirnya adik-adik akan membawa kehancuran. Bukan hanya dia yang hancur, tetapi semua orang Mesir. Mereka kehilangan anak sulung mereka yang terakhir itu adik-adik ya. Nah, adik-adik di sini siapa yang mau seperti Raja Fir'aun? Kamu sama adik-adik, semua adik-adik harus taat. Jangan seperti Fir'aun yang punya kepala batu, yang keras kepala, keras hati. Adik-adik harus punya hati yang lembut, hati yang taat, hati yang mengasihi adik-adik. Nah, adik-adik semuanya siapa yang masih dengar firman Tuhan? Semuanya masih. Yuk sekarang semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Masih senyum. Wah, udah ada yang cemberut. Sekarang semua masih senyum, berdiri. Kita nyanyi sama-sama, yuk.
dibuka tutup, simpan di pipi, dipijit, lalu tersenyum. Ada yang senyum? Ada yang nggak senyum? Sekali lagi sekarang, dibuka tutup, simpan di perut, dipijit, lalu tertawa. Wah, semuanya happy ya. Adik-adik, sekarang kita mau dengar ayat hafalan. Siapa yang mau menghafalkan ayat hafalan? Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama baca ayat hafalan, ya. Yosua 22 ayat 29a. Ingat? Ya, sekali lagi ya, Yosuanya begini. Yosua 22 ayat 29a. Bunyinya, jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan. Ya, memberontak itu apa? Memberontak itu tidak taat, tidak mau, aku nggak mau, gitu ya. Sekali lagi ya, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Yosua 22 ayat 29a. Oke, sekali lagi. Yosua 22 ayat 29a. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan. Oke, semuanya ingat? Dihafalin ya. Minggu depan, hari ini semuanya kirim nanti ya. Nanti dikirim supaya minggu depan bisa tayang di sini. Oke? Iya. Nah, adik-adik, sekian cerita hari ini. Terus jangan lupa nanti minggu depan kita sama-sama ibadah lagi. Terus adik-adik di rumah jangan lupa kerjain gema ya. Ingat ya, gemanya terus dikerjain ya. Oke, yuk. Sekarang sebelum kita mau melakukan aktivitas, kita mau berdoa bersama-sama. Yuk, semua matanya ditutup, tangannya dilipat, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu, supaya kami hidup taat kepada Tuhan. Jangan seperti Raja Fir'aun yang tidak taat, sehingga membawa kehancuran bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi anak yang taat, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Saya harus hidup seperti Kristus hidup. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan gema ini akan terus dinilai setiap minggunya.
Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia. MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, ketemu Kak Intan hari ini. Makasih ya buat adik-adik yang udah semangat mengumpulkan ayat hafalan dan aktivitasnya minggu kemarin. Kak Intan hari ini mengajak adik-adik lagi untuk mengumpulkan ayat hafalan dan aktivitasnya yang akan kita kerjakan hari ini. Terakhir dikumpulkan paling lambat hari Selasa untuk ditayangkan di ibadah Bethel Kids online minggu depan. Siapa yang udah semangat mengerjakan aktivitas kita hari ini? Ayo! Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Selanjutnya kita mau mengerjakan aktivitas kita hari ini ya. Aktivitas kita hari ini adalah menempel dan mewarnai. Alat yang kita butuhkan salah satunya adalah gambar. Papa Mama bisa bantu adik-adik untuk download dan print gambar yang sudah tersedia di link. Alat selanjutnya adalah gunting. Dan selanjutnya adalah pensil warna. Terus kita butuh lem. Kalau sudah tersedia, kita mulai aktivitas kita hari ini ya. Sekarang kita siap untuk menggunting gambar. Bagi dahulu menjadi 2, pisahkan dengan gambar yang akan kita warnai dan tempel seperti ini. Kita gunting gambar segitiga terlebih dahulu. Terus kita gunting gambar berbentuk lingkaran ini. Bagi adik-adik yang belum bisa menggunting, bisa dibantu mama papa ya. Selanjutnya kita gunting gambar kotak ini. Setelah itu, adik-adik ambilkan lem dan kita lem di balik gambar ini. Kak Intan ambil dulu yang segi panjang ini atau kotak ini dan lem. Selanjutnya Kak Intan ambil yang berbentuk lingkaran. Kamu gak apa-apa pilih gambar yang lain. Nah, kita tempelkan ya. Selanjutnya Kak Intan ambil segitiga. Kita lem dan tempelkan ke gambar. Wah, baru kelihatan ya gambarnya. Nah, menggunting dan lem sudah selesai. Selanjutnya kita siap untuk mewarnai. Siapa yang paling suka mewarnai? Ambil pensil warna kamu. Mari mewarnai sesuai keinginan dan kreasi kamu. Nah, Kak Intan sengaja menggambar warna katak warna hijau dengan corak warna merah. Kalau kamu pakai warna apa? Pasti bagus ya.
Ayo semangat mewarnainya. Wah, gambar Kak Intan udah mau selesai nih. Gambar kamu udah selesai belum? Adik-adik, lihat gambarnya. Kok bisa ya banyak kata-kataknya? Dan kelihatan kalau orang-orang pada takut. Masih ingat kan cerita yang tadi? Iya, ini karena ada raja yang tidak mau membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Padahal kan udah perintah dari Tuhan. Adik-adik, kita belajar ya untuk terus taat sama Tuhan. Ayo adik-adik, terus semangat mewarnainya. Nah, punya Kak Intan sudah selesai. Kalau punya adik-adik sudah selesai, adik-adik bisa kirimkan beserta dengan video ayat hafalan ke masing-masing kontak di cabang kita masing-masing. Terima kasih ya adik-adik yang sudah mengikuti aktivitas kita hari ini. Sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya. God bless you. Mengatakan dia ada di dalam dia hidup Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 saya harus hidup seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 Barang siapa mengatakan bahwa saya ada di dalam dia, saya harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 saya harus hidup seperti Kristus hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati. 1 Yohanes 2 ayat 6 barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengetahui bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 1 Yohanes 2 ayat 6 barang siapa mengatakan bahwa dia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yohanes 2 ayat 6 barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 saya harus hidup seperti Kristus hidup. 3 1 Yohanes 2 ayat 6 saya harus hidup seperti Kristus. 3 1 Yohanes 2 ayat 6 saya harus hidup seperti Kristus hidup. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 2 ayat 6 saya harus hidup seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 barang siapa mengatakan bahwa saya ada di dalam dia, saya harus sama seperti Kristus telah hidup. Yohanes 2 ayat 6 saya harus hidup seperti
Kristus hidup. Ayat hafalan hari ini 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya harus hidup seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa aku di dalam Dia, aku harus hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Terima kasih. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengatakan ia ada di dalam Dia, ia harus hidup seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya harus hidup seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa saya hidup di dalam Dia, saya harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa saya ada di dalam Dia, saya harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Barang siapa mengetahui bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengatakan saya di dalam Dia, saya harus hidup seperti Kristus telah hidup. Amin. 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa saya ada di dalam Dia, saya harus hidup di dalam Kristus yang telah hidup. Terima kasih. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya harus hidup seperti Kristus hidup. Terima kasih. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya harus hidup seperti Kristus hidup. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya harus hidup seperti Kristus hidup. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya harus hidup seperti Kristus hidup. Amin. Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup.